Nonton film nggak lo bro? Hah? Film apa? Nonton film nggak? Film apa? Filmnya film banyak lah. Hah? Nonton film Vina. Oh, Vina. Belum nih. Itu ceritanya gimana sih sebenarnya itu Vina itu? Kemarin tuh ada gini. Ada di postingan di sosmed tuh bilang, film Vina kan udah 5.000 view nih, 5.000 penonton, 5 juta penonton nih. 5 juta. 5 juta kali 17.000. Ini Harusnya tuh keluarganya minta apa namanya? Royalti ya? Royalti tuh 5 miliar. Gila. ya. 17 kali kalau misalnya penghasilan kasar ya. Itu satu tiket tuh sekitar 17.000 buat kreator. Nggak ada distributor kan ya Tama? Iya, distributor tuh ya, XX1-nya. 17.000 kali 5 juta. 17 kali 5 berapa? Coba lu pinter kan dong? Hampir 100 M lah ya. 7 kali 5 85 miliar. Keluarga minta 5 M masih masuk akal lah. Kenapa minta? Ya enggak, lucu aja maksudnya. Worth it nggak sih 2 nyawa dibanding segitu gitu. Apa hubungannya 2 nyawa itu sama? Dari satu kasus pembunuhan yang 8 tahun lalu tuh kayaknya berkembangnya kemana-mana gitu sekarang. Bedanya adalah dulu sosmed belum begitu wah gitu ya. Ya. Sekarang udah wah. Coba kalau kita jadi orang tuanya ya. Kita Maksudnya kasihan gitu orang tuanya. maksudnya kita nauzubillah ya. Maksudnya itu kan menceritakan anak kita nih yang punya dapat musibah. Kalau gue jadi orang tua, gue nggak mau itu diungkit-ungkit lagi. Bukannya kalau gue ya, gue nggak mau duit gue. Lu mau stop, gue stop aja gitu. Apanya di stop, Pak? Filmnya. Jangan di. Tapi kan emang disetujuin sama keluarganya Vina. Oh iya, kalau gue. Kalau lu nggak tahu, lu kan mata duitan. Realistis. Ada yang realistis, ada yang nggak mata duitan. Kalau gue mah sebagai anak, sebagai orang tua, ya gue sih nolak sih. Ngapain kan itu kan kalau nggak di blasting pakai itu nggak angkat lagi loh. Kok ada manfaat dari blasting itu? Ada. Apa tuh? Banyak anak-anak sekarang yang baru tahu ternyata ada kasus gini. Netizen seluruh dunia itu kan wah ya, maksudnya mereka tidak ada beban apapun dengan kecuali emang mereka netizen yang memang lengkap nih, oh nama ini bukan pakai akun alter dan segala macam, itu kan bisa didetek. Jadi dia bisa mempertanggungjawabkan entah tweetnya, entah postingannya intinya. Nah, mereka itu kan bisa melakukan banyak hal yang akhirnya sesuatu hal yang dinaikin entah sama pemerintah entah sama siapa, akhirnya berubah dengan kekuatan netizen gitu kan kayak gitu. Nah, kekuatan viralisme. No viral, no justice. Itu. No viral, no justice. Oh jadi karena viral keadilan ditegakkan gitu. Ya. Jadi paling enggak itu lebih banyak masyarakat yang tahu. Karena kalau lebih banyak masyarakat yang tahu, banyak yang iseng. Dan sekarang banyak kasus yang sedikit yang kemarin akhirnya semua orang tahu dan berujung kontra itu kan yang ngevideoin ibu-ibu yang lagi nonton poster Planet of the Apes gitu. Wah, ini kayak ibunya dari Planet Apes kali. Ternyata akhirnya dia dikeluarin dari kerjaan terus minta maaf dan segala macam. Kayak gitu kan maksudnya. Kayaknya tujuannya tuh itu ke sana gitu loh. Banyak kasus-kasus yang setelah viral ternyata dan jago-jago sih netizen kita tuh beneran deh. Ya mungkin bener. Ini namanya ini. Iya. Oh dulu tuh Pajero ini tuh yang pakai plat ini tuh namanya ini, kerjanya di sini, rumahnya di sini. Cara sopir ini yang ngeludahin apa? Yang ini ya apa parkir di pinggir jalan coy, di badan jalan sih macet terus diludahin segala macam. Ketemu akhirnya dia. Ya tetap ada positifnya. Bener. Jadi mungkin maksud dari keluarga itu kenapa menyetujui film ini karena ingin menuntut keadilan, karena mungkin dari segi waktu pengadilan penanganan pertama itu ada kejanggalan mungkin ya. Ada kejanggalan. Bukan fakta. Ada kejanggalan yang orang tua, kalau gue jadi orang tua ya ini harus dibuka nih gitu kan. Mungkin seperti itu ya bisa jadi. Iya bukan soal uangnya nih, tapi soal ketika viral emang sesuatu kayak gitu. Jadi ketika itu jadi viral itu jadi perhatian
siapapun gitu kan, jadi perhatian termasuk institusi yang berwenang gitu loh. Cuman unik ya kasusnya tuh. Unik apa jadi sih? banyak versi gitu. Ya, ini versi dulu, gue kan belum pernah lihat ya filmnya. Sama. Akhirnya kenapa ini menjadi dibuka kembali itu karena apa? Lu tahu? Ya karena itu banyak yang baru tahu, terus kesurupan. Itu soal kesurupan. Jadi ada yang kesurupan ceritanya ya. Di film itu ada yang kesurupan. Di real life. Realnya. Tapi di film itu ada yang kesurupan nggak? Ada ya? Ada om. Yang kesurupan ini enggak. Jadi credit title terakhir. Nah, audio kesurupannya itu di play gitu. Tahu gue cuman itu. Nggak tahu kalau di scene itu benar-benar ada apa enggak. Ada ya. Jadi kesurupan ini jadi teman dekatnya Vina di real life. Tapi real life-nya temennya kan? Enggak. Jadi temennya cuman nggak sedekat itu gitu. Berarti temen dong kalau gitu lu. Ya temen lah maksudnya. Tapi bukan kalau teman di film digambarkannya tuh dekat banget. Ini juga belum nonton sih. Cuman katanya. Sinopsis lah ya, banyak beredar sinopsis. Dari trailer juga. Gara-gara siapa namanya yang kesurupan? Linda. Gara-gara Linda kesurupan ini, akhirnya dibuka kembali kasusnya, gitu ya. Salah satu source-nya itu kan itu. Tapi menariknya tuh kalau misalnya dilihat dari banyak sisi tuh kayak ini tuh kayak gimana ya, masyarakat bukan masyarakat keluarga lah let's say gitu ya, itu sudah benar-benar nemuin jalan buntu gitu loh. Sampai akhirnya kesurupan sendiri buat aku masih agak-agak gimana antara iya dan tidak gitu loh. Kayak oh ini kesurupan, informasi yang diceritakan itu adalah informasi yang begini spesifik men, yang bunuh tuh ini, terus ini, terus kalau ini nggak selesai biar Vina kesana sendiri gitu. Ini si arwahnya ngomong, ntar gua kalau emang nggak bisa selesai, gua selesaiin sendiri gitu. Kan gitu ya? Iya men. Udah nonton itu. Itu kan banyak ya, maksudnya dari keluarga kan ada beberapa podcast gitu. Pertanyaan arwahnya tuh gimana selesainya? Makanya kan kita point of view bukan dari, kalau dari sana kan jelas ya. Kita kan modal awam. Kalau misalnya ada beberapa satu-satu soal ini dulu, kesurupan jadikan apa istilahnya source saksi ya kan, secara hukum nggak bisa secara hukum. Nah cuman kita pandangan awam aja nih, bisa nggak sih gitu kan, let's say arwah Vina memasuki tubuhnya Linda, kemudian mengungkapkan sebuah kesaksian misalnya gitu, bisa nggak sih? Mungkin sih men, maksudnya gini, itu kan area yang kita nggak paham ya, area yang nggak paham ya. Maksudnya bukan mau terlepas dari syar'i dan segala macam ya. Kalau itu mungkin sudah jelas, tapi bicara secara umum masyarakat aja masih 50-50 lah. Let's say ada yang percaya dengan gitu, ada yang tidak gitu. Karena memang ya sepengetahuanku sih memang ya ada jin-jin yang memang bisa mendengar rahasia langit kan gitu. Ya, cuman ini jadi dua persepsi. Pertama, yang masuk ke tubuh Linda itu jin atau arwahnya Vina literally gitu. Kalau arwah mah mati mah urusannya udah yang. Nah itu maksudnya kan. Berarti kan kita bisa sepakat, bisa nggak kita sepakat bahwa kerasukan itu bisa. Pertama itu ya, kerasukan itu memang sering terjadi gitu ya. Terserah, ada yang pura-pura ada, yang asli ada gitu kan. Nah cuman yang memasuki tubuhnya Linda itu sendiri itu bukan arwahnya Vina kalau menurut gue berdasarkan syar'i ya, karena arwah itu kan kalau setelah kita masuk alam barzah itu semua udah terputus gitu ya. Ada beberapa pendapat yang memang waktu 40 hari itu masih ada yang arwahnya kelayangan gitu ya, masih belum masuk ke alam barzah. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi pada dasarnya ketika masuk alam barzah itu nggak bisa kontak lagi dengan alam dunia gitu loh, kecuali jin gitu. Nah ada yang dinamakan dengan jin korin yang selalu menyertai tubuh kita ya, lu juga ada, gua ada, Pandu juga ada gitu. Nah itu si Fulan ini yang menyaksikan seluruh kehidupan kita gitu loh, si Jim Korin ini. Nah mungkin yang masuk ke dalam, mungkin ya, atau bisa jadi orang kan bisa jadi temennya Jin Korinnya Vina. Tapi intinya sih ada kesaksian mungkin ya
yang bisa apa istilahnya, jadi bukan inspirasi apa ya, men-trigger gitu ya. Jadi trigger. Kalau jadikan kesaksian mungkin enggak, itu kan enggak, secara hukum nggak bisa diterima gitu kan. Fisik. Ya. Belum bisa diterima lah karena susah untuk memverifikasinya gitu. Tapi ini ada sebuah trigger untuk polisi untuk bergerak untuk menindaklanjuti kasus ini yang belum tuntas gitu kan. Itu mungkin bisa seperti itu. Nah, bisa sepakatnya kita di situ. Kalau kita udah sepakat di situ, udah kita tutup aja. Menurut gue sih enggak. Intinya udah selesai. Enggak, kalau misalnya kesurupan dan dia bisa sedetail itu tuh agak, maksudnya terlepas dari logikanya gimana kalau misalkan dia udah katakanlah itu benar gitu loh, apa yang diucapkan oleh Linda waktu kerasukan, katakanlah benar, tapi logikanya gimana? Itu memang arwahnya Vina atau ada pihak lain yang memang sudah menyertai Vina dari semenjak dia kecil lah, bisa. Soalnya kan yang aku lihat itu kan ini masuk ke Linda itu si arwahnya tahu kalau pas ibunya pulang itu terus di calling kan ada ketemu, iya kan gitu. Jadi kerasukan ketika memang pas ibunya datang. Ibunya malah keluar ya di TKW gitu. Oh, ibunya Vina datang pulang ke Indonesia. Ibunya Vina ditelepon sama ini gitu. Ditelepon ini si Linda ya katanya Vina mau ketemu lah gitu. Iya Linda aku gitu. Kalaupun memang sorry yang nelpon siapa? Keluarganya sendiri. Oh, Linda. Ibunya pulang. Oh, Lindanya udah kerasukan lagi. Lindanya udah kerasukan. Ngomong sama keluarganya, pengen ibunya Vina pulang. Ketika ibunya pulang, ini kejadian kerasukan. Oh. Jadi maksudnya pas ibunya pulang ke Indonesia kan. Padahal belum tahu. Kalau dia tahu kalau ibunya pulang gitu, ibu pulang ini. Kalaupun misalnya kita sepakat bahwa oh iya memang arwah si Vina ini masih getayangan, terus dia masuk lewat Linda untuk gimana nih kasus gua kok nggak kelar nih. Misalnya kita ambil masih ada yang lepas ya. Misalnya kita. Nah ini teman-teman, ini katanya Pak Asep kalau lehernya merah ini laki-laki. Woi. Aduh. Nah iki Pak Asep. Ya saya tidak mau tahu. Sik Mas, bentar teman-teman. Bayar. Ini Ambil itu gitu ya. Pun kalau memang begitu, kejadian 8 tahun lalu kan suasananya beda dengan sekarang ketika naik ya. Maksudnya teknologi apa? Kala itu tuh banyak orang nggak tahu gitu loh. Saya misalnya penangkapan si saksi lah, ada saksi yang menunjukkan bahwa oh si ini pelakunya di sini, sekian orang nongkrong di situ Pak. Terus akhirnya kena. Pada saat itu emang tempatnya sesepi itu ya katanya ya. Iya sepi katanya. Sepi banget. Nah ini saksi ini muncul. Terus nunjukin pelakunya ini berdelapan ya waktu itu ya. Yang ditangkap itu 8 ya. Yang ditangkap 8. Yang diduga itu berapa? 13 apa 11 sih? 11. Nah, pada saat DPO. 8 3 DPO. 11 benar. Ini salah satu-satunya saksi nih. Iya kan? Satu-satunya saksi. Saksi itu siapa? Siapa sih namanya, ada tukang di situ ya? Pedagang. Ada pedagang di situ yang ada dia kerja. Oh dia kerja ya? Dicuci mobil gitu. Nah, yang ada di TKP, dekat TKP. Iya, ada di TKP. Dekat TKP. Tapi dia tidak menyaksikan kejadian. Enggak. Cuman dari situ aja lah. Pada saat itu kan ada satu saksi, satu dua only saksi yang memang menunjukkan bahwa itu Pak di situ. Orangnya itu yang melakukan itu suka kumpul di situ, suka ribut segala macam. Ditangkaplah 8 ini gitu. Dengan masih ada DPO 3 katanya. Maksudnya aku yang masih bingung sih 100% percaya bahwa dia ini memang benar-benar menunjukkan sesuatu yang benar. Oh memang berdelapan itu kan. Mungkin melalui proses yang gimana panjangnya gitu. Ketika memang setelah 8 tahun terus present sekarang 2023 2024 kok kontra nih, mulai banyak kebingungan nih. Ya, jelas ya kalau misalkan dihubungkan sama yang kerasukan tadi. Yang kerasukan tadi itu benar-benar ngomong spesifik. Iya. Ini. Kalaupun kita sepakat bahwa itu. Waktu kerasukan Linda berapa nama dia ngasih taunya? Pemenuhnya aja ya. Hah?
Pembunuhnya Pembunuhnya. tahuannya sih satu doang sebutin Egi. Si mainnya ini jadi otak dari semua. Egi yang sekarang ditangkap Peggy. Egi. Oh, padahal yang diakui oleh Si arwah ini Linda dalam tanda kutip Egi tanpa P gitu ya. Sampai Saya yakin loh. Nih kita awal banget. rasukannya gitu Egi. Oh, Egi. Ya, susah. Sekarang ini pertanyaannya itu kasus ini kalian gua dengar-dengar sih memang banyak kejanggalan. Pertama, kejanggalannya soal konferensi pers dari pihak Polda apa Polri ya, bahwa DPO-nya itu 3 orang awalnya. Setelah ketangkap Peggy ternyata yang 2 orang ini fiktif. Nah itu sebenarnya ketika konferensi pers itu kan harusnya ada keteguhan Bukti. alat bukti dan ini ya, maksudnya alat bukti dan ya setidaknya alat bukti pendukung lah ya misalnya untuk sebelum lu konferensi pers gitu loh. Artinya lu jangan sampai malu-maluin ternyata dari 3 ini 2 ternyata fiktif gitu loh. Nah ini kan jadi sebuah kejanggalan, sama kayak ini waktu KM50 itu kan konferensi pers 6 orang apa 4 orang ya? 6. Yang DPO 2 orang apa 3 orang gitu ya. Ternyata bukan DPO gitu. Ternyata cuma 6 orang gitu ya. 6 orang, 3 DPO kalau nggak salah, ini lupa ya soal KM50. Dan kejadiannya itu tembak-menembak di luar mobil kayak gitu kan. Nah ini ternyata konferensi pers yang dilakukan oleh seorang Polri sama siapa Panglima waktu itu si Pak Dudung tuh jadi Panglima apa itu? Kodam dah kalau nggak salah. Kodam ya? Kasat. Lupa nih. Sebelum jadi kasat Kodam nih kalau nggak salah dia. Nah itu kan problem gitu kan, ternyata loh di pengadilan tidak sesuai konferensi pers ini gitu. Nah artinya di sini pun sudah terjadi kejanggalan, artinya ketidakseriusan, bukan ketidakseriusan ya, istilahnya ya mana mungkin sih sebuah konferensi pers yang resmi gitu ya bisa terjadi kesalahan informasi di situ. Gini deh. Tuh Kalau gue berpikirnya agak terbalik deh. Itu strategi men. Untuk Ya nggak sih, kayak misalnya gini nih. Oh ini toko yang masuk 3 orang. Sebenarnya nih. Sebenarnya 5 orang. Tapi yang jadiin depo 3 orang. Wah gitu kan. Misalnya kayak gitu. Let's say di relate sama yang ini deh. Let's say gue kontra malu gitu ya. Kenapa harus ada kesalahan kayak gitu? Strategi aja. Ya, misalnya, oh ini kami respon nih. Kami menemukan bahwa tersangka ada 3 orang. Karena semua nih exactly emang orang itu gitu. Yang tersebar news di luar kan, oh 3 orang nih yang rampok nih. Oh 3 orang nih yang maling nih. Padahal kan di balik itu ada interogasi kah, ada apa, ada penelitian lebih lanjut yang bahwa sebenarnya ini dalam usaha untuk menangkap si 2 orang ini. Menurutku sih itu strategi sih. Ya mau strategi biar yang si 2 orang DPO ini Ketika lu udah feel safe, tidak ini kan lu ada titik apa istilahnya ya, titik. Oh gua titik aman deh. Jadi longgarnya dia di situ. Kayak misalnya Egi sama Peggy ini, si Peggy ini yang berbeda 180 derajat loh. dari gambarnya Egi DPO. Iya sih, dari gambarannya itu sudah. Dari gambarannya foto ini yang foto, dikeluarin siapa? Ini foto si Peggy based on istilahnya apa ya, zaman dulu Peggy yang ini. Oh, 8 tahun yang lalu. Ya, sekarang Yang DPO itu. Yang DPO. Yang sekarang yang ditangkap ini. Which is bener-bener beda gitu loh. Yang ini virus, yang ini kotak. Ya kan? Yang ini kupingnya kan kiri bolong, di ini enggak. Menurutku sih itu strategi ya. Ya bisa jadi. Jadi kayak pancingan-pancingan yang membuat si DPO sebenarnya itu dia merasa aman, jadi lengah pada titik lengah itu. Ini kan ongoing investigation nih. Nah problemnya gini lagi. Dari 5 tersangka itu tidak mengenal Peggy. Tidak mengakui. Oh yang ditangkap Peggy. itu? Yang ditangkap itu. Maksudnya 5 tersangka yang masih di penjara berapa orang sih? 7 setahuannya. Kan 8. 8 yang udah bebas 1. Yang udah bebas 1, tinggal 7. Tinggal 7. Oh, 6 apa 5 ya?
Pokoknya 6. 6 yang di BAP lagi baru. Yang satu Bilang itu pelakunya yang Peggy Setiawan ini. oh iya benar-benar. Kita 6 nih. 7 kali, sisa 6 kali. Bukan 8 sih. Kalau Kan satu kan udah keluar ya? Kalau kita salah, sorry ya. Yang gue dengar gini, dari 6 tersangka, 5 yang mengatakan nggak kenal Peggy. Dari 7. Peggy yang ditangkap itu. Dari 7. Ya gue dengarnya 5. Satu yang Satu yang mengenal bahwa ini benar orangnya, gitu katanya. Jadi si Peggy atas kesaksian satu orang ini, Peggy ditahan. Gitu. Sementara ada bukti kesaksian lain, kesaksian keluarga apa segala, bahwa Peggy yang ditangkap ini dia ada di Bandung gitu. Pas kejadian katanya gitu. Nah, ini juga agak ya nggak tahu ya, walau 8 tahun yang lalu anak gua ada di mana, gue sih kayaknya nggak inget gitu loh. Dan maksudnya ini kejadian tanggal berapa? Misalkan tanggal 9 April 2016 misalkan gitu. Anak gue lagi ngapain ya? Nah, gue nggak inget tuh. Walau gitu kalau gue ya. Makanya ini misalnya si Masyur, cuman secara hukum kemungkinan ya, kalau kita secara mode awamnya gue, harusnya Peggy nggak ditahan dulu harusnya. Kita Hotman Paris. Gue setuju sama Hotman. Ya? Karena masih abu-abu gitu loh. Atas kesaksian satu terdakwa saja, sementara yang lainnya bilang bukan, gue nggak kenal gitu loh. Nah seperti itu. Nah itu yang. Cuman ketika lo ada di posisi yang dimana lo banyak tekanan di sana dan lo harus berstrategi gimana caranya supaya kasus ini jalan. Menurutku sih emang harus ditangkap sih. Maksudnya harus ada muncul satu tersangka sih. Ya mending orang lain. Kalau kita yang jadi salah tangkap gimana? Maksudnya gini, prinsip hukum itu kan lebih baik melepaskan penjahat dibandingkan menahan orang yang benar gitu loh, orang yang nggak bersalah gitu. Jadi lebih baik melepaskan orang yang bersalah dibandingkan menangkap orang yang tidak bersalah. Prinsip itu sebenarnya harus dipegang gitu. Jadi ya kan idealnya gitu nih, ya kan? Idealnya kayak gitu sih lu. Bukan ideal, tapi prinsip hukumnya kayak gitu. Iya, prinsip hukumnya kayak gitu. Tapi kayak misalnya inilah handbook perang lah. Handbook perang itu adalah sudah jelas namanya civilian tuh nggak bisa. Kayak civilian casualties itu terlarang kan. Tapi ya tetap aja ada di perang dari World War I juga casualties dari warga sipil juga banyak gitu. Kok aku masih berpikir ini ya, butuh strategi di mana kita dalam tekanan yang luar biasa kenceng kayak gitu harus muncul comes up with something. Aku masih berpikir gitu men. Jadi kayak ada nih. Jadi ada ketika si ngepo gitu kan, nih orang namanya siapa? Peggy. Ya nggak usah gitu. Enggak maksudnya yang jadi logik gue masih berpikir mungkin nggak ya ini strategi bahwa ketika sudah merasa aman si DPO sebenarnya pasti ada ongoing investigation, jalan dong gitu, nggak mungkin karena kan bisa dua. Iya kayak gitu. Ketika lengahnya dia masuk ini bisa dua menurut gue ya, antara strategi untuk menutupi sesuatu bisa atau strategi memang untuk menangkap pelaku sebenarnya, bisa ya. Gue walau seperti apa, mungkin Peggy yang sekarang lu tenang aja, lu ini gue ada strategi gue nih gitu kan. Nggak tahu kata institusi ya, ini strategi gue. Hah? Apa tuh? lu kocak. Lu bunuh diri dulu, korban bunuh diri, ntar kita goal lebih banyak lagi misalkan kayak gitu. Nah, makanya bisa jadi gini, bisa jadi dua. Yang gue curiganya dua. Kenapa? Iya, tetap. Maksudnya yang pertama itu karena strategi memang untuk menangkap pelaku sebenarnya, bisa jadi. Atau yang kedua memang ada yang ditutupi. Jadi terkesan, kalau gue melihatnya itu terkesan dipaksakan. Si penangkapan Peggy ini, DPO yang 2 divonis, bukan divonis dinyatakan fiktif, itu terkesannya terburu-buru gitu, dan itu kayak terkesan menutupi pelaku sebenarnya justru kalau gue ya. Nah cuman ada nggak tuh duga-dugaan itu tuh ke arah situ, bahwa sebenarnya ada pelaku sebenarnya yang ditutupi gitu loh, jangan sampai dia ketangkap misalkan, ada kemungkinan kayak gitu. Kalau netizen banyaknya bilang begitu, malah bilang itu tuh dari
apa ada urusan, ada hubungan sama polisi gitu, Petinggi-petinggi gitu. petinggi. Hmm. Analisa paling gampang sih gitu ya. Tapi maksudnya ada anak yang terlibat atau gimana? Iya katanya kalau netizen itu begitu. Di sosial media ada kok. Oh ini si Egi ini yang pakai anting segala macam, wajahnya mirip dengan seseorang. Ditempel. Sampai segitunya, belum so many speculation gitu. Nah ini kan kalau kadang tuh gini loh, kayak jatuhnya kayak manajemen konflik aja nih. Manajemen konflik kayak misalnya Israel sama Palestina itu kan udah kayak apaan tahu sebenarnya kan. Sudah jelas gamblang banget gitu lah. Cuman kan apa dibalik itu sih, sebenarnya kenapa sebegitu insistnya sih Israel ngejar Palestina sampai segitunya, udah nggak peduli dengan apapun. Negara sekitarnya disikat dulu semua, sehingga bro tolongin gue dong. Wah sorry gue nggak bisa, gue habis dibom nih kemarin, kayak gitu kan bingung gitu. Nah ini juga mungkin ada apa nih dibalik ini nih, yang hal kayak gitulah. Ya Indonesia sekarang ibu kota pindah ke IKN, ada apa sih sebenarnya di Kalimantan sekitar IKN itu ada apa sih kan gitu. Kita nggak tahu, maksudnya aku lebih suka hal-hal yang konspiratif, hal-hal yang konspiratif kayak gitu loh. Ya nggak sih, maksudnya masa sih semuanya gue ungkap di publik, nggak keren dong. Tahu-tahu ntar suatu muncul, wah itulah strategi kami, itu kan achievement. Gitu. Ini strategi kita dulu begini, kita munculkan ini, kita pancing dengan ini, tapi akhirnya begitu dia keluar headshot jedar kan gitu. Di game aja aku main game gitu. Kita ada beberapa game kan kita nge-gang gitu berlima atau berempat. Ada satu jadi leader, ada satu jadi shooter, 3 ini gempur, jadi satu dia umpan, like literally umpan. Tapi berhubung itu game online ya, maksudnya karakter gitu ya, ya nggak apa-apa gue mati gitu. Ini sniper satu nggak ketemu nih, gimana nih lu kesini ya udah. Umpanin dulu satu, cetong, arah tembakan sana sih kak. Serbu dari sini, dipancing jeder. Dia kan gak distrike, fokusnya ke sini. Sedangkan ini grup serbunya, gitu loh men. Aku tuh suka kayak gitu. Gue kalau main game gitu men. Kalau yang grup gitu ya. Lebih ke situ, dan itu gak mungkin diunggap ke publik sih men. Maksudnya ketika, ya let's say, jadi kami berstrategi begini, kita naikin gini, pasti nerimanya bakal lain lagi loh. Iya. Ya nggak, kalau strategi kayak gitu nggak bisa diungkapkan ke publik. Iya, itu dia. Kalau benar kayak gitu ya. Palestina sama Israel itu pun sampai sekarang aku masih belum percaya 100%, hanya cuman masalah pasti ada something nih gitu. Kenapa sih segitu tidak tersentuhnya nih ke Israel misalnya? Ya itu mah Kan pengungsian loh. Hedan gila. Kenapa dia harus naik ke situ? Pasti ada something. enggak, memang kalau itu sih kayaknya intinya memang dari niatan si Netanyahu yang udah dibuka juga kan waktu di mana? Apakah semua dibuka? Ada keluarganya kan yang buka videonya itu waktu dia ngobrol sama keluarganya tuh, bahwa dia nggak takut sama PBB lah apa. Ya, memang niatnya udah genosida sebenarnya. Ratusan negara ngevote, satu orang gua abstain deh, udah nggak jadi tuh. Veto. Nah, yang kayak gini yang menarik tuh itu tuh apa namanya? Kira-kira sekarang keluarganya gimana ya? Maksudnya? Oh, udah dapet nih. Keluarganya tuh nggak yakin. Oh gitu. Kalau yang gue baca ya, keluarganya tuh nggak yakin bahwa Peggy pelakunya, karena ya itu berbagai kejanggalan kesaksian yang lain gitu kan. Tapi dari institusi yakin bahwa dia pertama dia ganti nama jadi Robi namanya, itu nama adiknya. Itu ketika dia ngontrak ke di mana gitu ya, atau Bandung atau Cirebon, dia ngontrak rumah mengatasnamakan Robi, yang mana itu nama adiknya. Bapaknya mengatasnamakan bahwa dia temannya, kalau nggak salah ya, temannya gitu. Temen apa ya, gue lupa. Ada yang gue baca seperti itu. Nah, cuman kan itu nggak bisa jadi nggak bisa jadi bukti yang kuat gitu loh. Kalau untuk penyidik ya nggak bisa jadi bukti yang kuat bahwa udah lu Peggy yang itu ya gitu, yang pernah waktu itu membunuh Vina misalnya, nggak bisa gitu. Nah kalau ya itu ya ada setujunya sama siapa, Hotman Paris, kalau ini terburu-buru dan apa akibatnya kalau salah tangkap gitu aja sih masalahnya. Berapa banyak kasus salah tangkap di Indonesia? I believe banyak loh. Iya makanya maksudnya gini, ada dugaan bahwa penanganan penyelidikan atau proses penyidikan pidana itu dengan cara disiksa itu sebenarnya nggak boleh kan? Dengan
lu disiksa fisik agar lu mengakui perbuatan itu sebenarnya kan nggak boleh sebenarnya gitu kan. Nah, tapi praktek itu banyak gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya yang dikritisi oleh ya orang-orang yang terutama soal Vina ini gitu. Bisa jadi yang 7 orang yang tertangkap itu bisa jadi salah tangkap semua, bisa jadi ya maksudnya. Iya, probabilitas pasti. Ya, yang satu kan yang udah bebas kan ngakunya kan itu salah tangkap kan seperti itu. Nah, kok bisa salah tangkap sih gitu kan seperti itu. Nah, ini pertanyaan itu agak apa ya? Ya banyak kejanggalan di kasus ini gitu. Terutama benar nggak terjadi perkosaan gitu kan. Case-nya udah chaos. Ada Dulu nggak sempat visum ya? Nah, enggak visum, tapi nggak dites DNA. Nah, kenapa itu nggak dites DNA? Ada sperma. Oh gitu. Ada sperma. Nah, cuma itu sperma siapa? Harusnya kan sperma berapa? 11 orang kan? Kalau iya benar yang melakukan 11 orang Itu gitu. maksudnya yang harusnya dibahas sekarang itu gitu. Harusnya. Jadi ada sebuah kejanggalan di situ. Pertama, kenapa nggak dites DNA? DNA itu sendiri kan untuk membuktikan bahwa pelakunya benar si ini. Valid itu mas. Kan jadi valid, artinya nggak ada keraguan di situ. Nah, ini kenapa nggak dites DNA? Apakah ada orang yang disembunyikan di situ? Gitu ya. Pertama itu, kalau gua menduganya seperti itu. Kalau itu dites DNA waktu itu 8 tahun yang lalu, ada orang yang nggak ditangkap saat ini gitu ya. Yang itu adalah mungkin yang selama ini disembunyikan orang itu gitu loh. Nggak diungkapkan ke publik gitu. Terus pengadilan memutuskan tetap ada 3 DPO. Kala itu memutuskan Udah inkrah itu 3 ya? DPO itu ada inkrah. Itu 3 DPO itu dicari nggak ketemu sampai sekarang. Nah, itu kan problem. ajaib sih. Teroris aja bisa ketemu sampai berapa hari gitu kok bisa ketemu. Ini 3 DPO ini masyarakat biasa kok bisa nggak ketemu gitu loh. Nah, itu pertanyaan gitu. Berarti bukan masyarakat biasa. Nah, Iya nggak sih? dugaannya kan ke situ gitu kan ya. Alam. Jangan 3 DPO ini jin korin. Enggak ya. Kita tidak menuduh makhluk lain. Tapi menarik sih men. Maksudnya ketika kesurupan itu jadi source dari maraknya itu tuh masyarakat kita emang masih dekat sama begituan sih. Maksudnya aku juga hidup di lingkungan kayak gitu dari kecil ya. Karena sometimes itulah cara nyelesain masalah gitu loh. Enggak, mungkin ini bisa jadi ya. Kayak orang nyari pengobatan alternatif nggak apa, ke dokter udah langsung sembuh. Iya, kayak Karena sebenarnya cuma dikasih daun salam sama daun serai sama daun apa sembuh, herbal juga kan. artinya ini menjadi trigger ya, bisa jadi sebuah manfaatnya ada itu ya. Iya. Yang kesurupan itu menjadi trigger untuk dibukanya kembali atau viralnya kasus ini gitu, karena ada bukti-bukti kejanggalan dalam penegakannya gitu loh. Itu bisa jadi kayak gitu. Menarik sih. Lu jangan ketawa-ketawa aja lu. Mana lu? Ada info apa tuh? Ada info apa? Wah, apa ya? Pakar hukum kayak apa, berpendapat apa gitu. Oh iya, itu pakar hukum itu si siapa? Asmi apa? Anda nonton di TV One. Ya itu dari awal penanganannya udah kokoh, dibilangnya kecelakaan. Dia berpendapat nggak mas? Nah itu apa di pengadilan itu bilangnya kecelakaan apa sih? Gua nggak Tunggal. tahu. Hah? Kecelakaan tunggal. Jadi si Eki sama si Vina ini kecelakaan. Oh, kecelakaan. Nah, di situ orang tuanya Vina tuh ngusut kan. Ini kematiannya nggak wajar. Oh awal yang ngusut tuh keluarga. Keluarga. Anjir. Soalnya kecelakaan, motor ngancur, HP ngancur. Untuk orangnya parah nih. Tuh. Nah, para yang gua dengar dari Mas Reza, Oh, Mas Reza ya tahu. apa? Kriminal forensik ya. Ya. Kriminal forensik, ahli kriminal forensik tuh. Halo Mas Reza. Itu ada bukti pernyataan atau apa gitu ya, si itu pakai samurai tusuk siapa namanya Eki ya, sini dada kanan ya, tusuk samurai, tapi ternyata di fotonya nggak ada, Hasil visumnya nggak ada, Nggak ada tusukan katana di sini. adanya memar doang gitu. Nah itu kan itu kejanggalan juga ya, itu 8 tahun yang lalu ya. Nah ini ada, maksudnya kejanggalan ini mungkin hanya gunung es gitu loh. Ya kayak KM50 lah, itu begitu banyak kejanggalannya gitu kan. Dan tidak ada tindak lanjut
sampai sekarang nih pasti masalahnya, padahal kalau misalkan skema kasus sederhananya itu adalah pembunuhan dan pemerkosaan, bukan sederhana ya istilahnya dari segi kasus utamanya itu adalah akhirnya pengadilan memutuskan bahwa ini adalah pemerkosaan dan pembunuhan gitu ya, antara dua orang gitu ya. Sebenarnya kan bisa dengan mudah itu diungkap gitu kan ya, dengan tes DNA sperma tadi apa segala gitu kan, udah terungkap siapa orang-orangnya siapa gitu. Nah ini ada korban salah tangkap ya, dugaan ya, baru dugaan, ada dugaan korban salah tangkap, ada yang nggak kesalahan antara hasil visum sama pernyataan di Berbeda. Pengadilan kalau nggak salah ya, berbeda gitu loh. Nah ini apa sih problemnya gitu, sehingga yang sebenarnya ini kasusnya nggak sekomplikated antara Israel dan Palestina. Ini kok bisa complicated gitu loh. Nah itu dugaannya menguat kepada ada orang yang disembunyikan di situ, gitu. Dugaannya ke situ. Entah apa lagi selain itu, kira-kira apa ya? Opsi lain apa ya? 8 tahun yang lalu itu. Lu tadi strategi ya, soal strategi. Iya. Tapi 8 tahun masa berstrategi? Ya kan maksudnya gue mau balik ke situ. 8 tahun yang lalu berarti kan sekarang 2024 nih. 8 tahun lalu kan berarti kan berapa ya? 2004 ya? 2004 bener sih? 8 tahun yang lalu. 2018, 16. Kejadian 2016. Pemilu kita 2000 berapa? 14. Pemilu 2014 ya? Pemilu 2014. Udah jam 2016 tuh ada event apa ya? Oh, panas bro. 2016 tuh ada event apa ya yang karena itu nggak ada menurutku berhubungan dengan lu tadi kan kalau ada bilang bahwa kalau ada event apa itu kasus ini harusnya bisa jadi istilahnya distract ya, apa misalnya pengalih perhatian kan. Cuman kan nggak viral, 8 tahun yang lalu nggak viral kan? nggak terlalu viral. Nggak viral sekarang kan? Justru kasus ini di set aside gitu karena kemampuan daya apa ya, teroris lingkupnya kan, misalnya di daerah so far kan di daerah-daerah yang kayak kelurahan atau desa mana, itu kan berarti penyelidikannya sekencang itu ya, bisa gitu ya. Terus ini kalau misalnya tadi lu curigai bahwa ada mungkin ada seseorang yang harus dilindungi atau apa. Let's say itulah ya men. Let's say ada seseorang yang harus dilindungi. Katakanlah memang ada itu. Katakan memang ada. Siapa gitu loh maksudnya? Bisa jadi itu anak seseorang. Karena kemarin pun ada yang terakhir itu yang dia mbak dia mahasiswa kalau nggak salah ya, yang jual narkoba. Yang akhirnya ketangkap di penjara 5 tahun baru tadi pagi aku lihat itu. Cepat gitu men, yang lain cepat, yang lain cepat. Berarti ini sambuannya kalau bicara ngikutin lo ya. Terus tadi kan lo bilang harusnya kan dengan mudahnya dia. Aku pikir sih nggak semudah itu sih. Sama ini terakhir tuh produser filmnya dilaporkan. Itu gimana tuh Pak? Kan produser film dilaporkan. Produser film ini? Iya, Cipina. Dilaporkan sama siapa? Aduh lupa. Pokoknya ada yang laporin. Ikatan lembaga atau Muslim Umi ya? Ami apa itu? Lembaga yang nggak tahu, yang selalu tiba-tiba ada itu loh. Apa yang di ini kan? Tapi Ya bikin kegaduhan dan berita bohong. Sama institusi Polri jadi jelek karena film itu. Ini kan seru nih. Itu gimana tuh Pak? Kan gue balik ke sini deh. Boleh nggak kita bahas dari sisi manajemen konflik? Betul. Seru tau. Jadi kayak misalnya kita nih yang udah berkeluarga deh gitu ya. Manajemen konflik yang lucu itu kan kadang kita tuh justru seneng bikin istri kita tuh tambah sebel ketika dia lagi sebel gitu. Udah lah masak keasinan, hujan mau jemur nggak bisa, disengi pokoknya sesuatu yang bikin dia emosi. Nah gue suka tuh kayak gitu tuh. Tapi nanti kan endingnya bagus gitu. Emang sih endingnya selalu bagus. Hampir selalu bagus sih. Jarang ada piring melayang sih. Yang penting nggak sampai miring melayang. Enggak. yang penting bagusnya nggak ditanya tuh apa. Jangan. Nah, kan ini misalnya dari point of view manajemen konflik seru jadinya kan, kayak produser. Oke. Oh ini nggak ketemu. Ini apa sih manfaat dari manajemen konflik itu apa dulu coba? Kalau menurutku sih untuk mencapai, jadi ada satu masalah nih. Ada satu masalah antara dua orang lah, kayak gitu. Kita pribadi deh, gue pribadi ini gue perlu punya namanya manajemen konflik.
gue kan pasti stres. Gue pasti Biar bergerak gitu ya. Gue pasti stres, gue pasti mentok, gue pasti pikiran gue buntu. Padahal sebenarnya jawabannya tinggal mikir sedikit ketemu gitu. Nah kadang tuh, biar maksudnya biar berpikir, biar bergerak gitu ya. ya kadang tuh biar orang-orang tuh berpikir dan bergerak gitu maksudnya gitu. Iya, kayak gitu. Jadi dengan dimunculkan berbagai skenario tuh kayaknya lucu gitu loh. Menarik sih menurutku sih. Polri nggak mungkin nggak punya strategi yang nggak mungkin nggak punya banyak strategi sih, mesti punya Jangan sih. mereka orang pinter ya Om. Exactly gitu loh. Kayak dengan narkoba yang gede ketemu, apa yang gede ketemu ini kok kita masyarakat kan visum kan tinggal tes DNA kok nggak bisa. Nah dulu kan gitu. Nah sekarang diciptakan lagi yang baru misalnya, bikin ada yang laporin produsernya. Jadinya kan ya terlepas dari sisi bisnis apa nggak ngerti ya gitu. Tadi kan nanti kan muncul orang yang dengan pendapat-pendapat yang kadang logis, dengan ide-ide yang kadang menarik. Oh mungkin kita bisa coba nih ide kan, input masuk tuh. Misalnya produser dilaporkan karena bikin gaduh. Terus ini nanti muncul pendapat baru lagi bahwasanya enggak itu kan wah jadi emang muncul pendekatan baru gitu loh men dari kepolisian. Film tuh bisa dituntut. Masalahnya gini, hukum sekarang itu dengan ITE, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang soal yang tahun 1945 itu yang di penyiaran bukan tentang berita kebohongan yang menimbulkan kegaduhan, keonaran yang lahir tahun 1945 dan dan itu di umur Indonesia akhirnya menjadi menghukum, yang mana undang-undang itu dipakai untuk menghukum Habib Rizik sama Gus Nur ya kalau nggak salah, sama Bambang Tri. Nah itu istilahnya hukum itu sekarang ya kata Mahfud MD bisa dibeli. Siapa yang butuh, siapa yang dihukum, asal ada duitnya udah gitu loh. Ada dugaan seperti itu, dugaan ya. Nah, itu bukan menurut gue tapi menurut Mahfud MD gitu kan ya. Nah, menurut gue ya ada dugaannya itu ke situ gitu loh. Nah, sekarang gini, dengan adanya Undang-Undang ITE, dari dulu tuh orang-orang ahli hukum sudah menentang kelahiran Undang-Undang ITE ini karena itu asalnya karet banget. Oh iya. Dan akhirnya memang terbukti itu bisa menghukumi orang-orang yang istilahnya bertentangan dengan kebanyakan ya dengan rezim. Bertentangan dengan rezim. Nah, terus pertama itu, yang kedua akhirnya ketika Undang-Undang ITE ini nggak masuk nih, pakailah undang-undang yang baru ketemu tuh pada waktu zaman pengadilan Habib Rizik tahun 1945, kebohongan yang menimbulkan keonaran. Gila banget. Sementara onarnya itu cuman di media sosial misalkan ya. Sekarang itu bisa didefinisikan onar itu artinya secara online pun onar. Sekarang itu kayak gitu. Nah, jadi sekarang itu kita sebagai filmis movie maker gitu ya, ya memang harus hati-hati dalam artian ketika lu harus menyinggung sebuah rezim yang saat ini ya rezimnya memang lumayan opresif gitu ya, harus hati-hati, mendingan ya udah cari aman dulu lah, kadang-kadang kayak gitu kan. Jadi ini untuk menekan, memang itu untuk menekan kebebasan berpendapat itu gitu. Jadi si undang-undang ITE ini bisa menekan ya, memang buktinya menekan. Industri hiburan, karya seni itu bisa dipolisikan gitu. Masuk akal sih men. Padahal kalau misalkan disclaimernya misalkan gua nggak tahu nih si produsen ini membuat disclaimer apa enggak bahwa ini hanya hiburan semata, segala sesuatu tentang peristiwa ini tidak misalkan ada kesamaan. Disclaimer pasti kisah nyata. Nah itu problem. Kalau udah nggak ada disclaimer itu problem. Nah, makanya kita sebagai filmmaker tuh, misalkan ada yang ini di tayangan di waktu 9/11 itu ada tayangan konspirasi dokumenter. Bukan, dia konspirasi teori. Dia si orang ini mantan gubernur mana gitu ya, gubernur California atau apa, lupa. State gitu. Nah, dia tuh membuat sebuah program ini. Nah, tapi dia disclaimer apa? Dia tuh mengungkapkan tentang 9/11, dia bikin dokumenternya. Tapi dia disclaimernya apa? Bahwa ini hiburan. Segala sesuatu yang, jadi dia mengamankan diri seperti itu. Nah, harusnya filmmaker tuh kayak gitu. Tapi terlepas dari itu ya, maksudnya oke lah. Misalnya kita dapat kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat gitu ya.
menurutku sih filmmaker itu juga ada Reza Radian waktu itu juga di satu podcast bilang movie maker ini dia tetap harus bisa mempertanggungjawabkan karya yang dia buat gitu loh. Kayak oh gue mau bikin sesuatu nih, tetap kan dia pasti ada analisa potensi after ini tayang nih. Oh gue bakal nyenggol ini nih, kira-kira apa nih, gue bakal nyenggol ini nih, kira-kira apa ini. Jadinya oh ya udah ini aja nih gue bikin. Iya. Karena kalau bebasnya kayak US tuh serem men gitu. Ya, benar. Makanya ketika kebebasan pendapat di US itu sekarang kan YouTube banyak tuh yang melakukan sesuatu First Amendment gitu. This is my First Amendment right gitu. Kebebasan berpendapat gue di muka umum di publik gitu. Ya iya, tapi kalau tetap harus dibatasi men. Yang mana? Kayaknya Setuju. Iya kayaknya kalau misalnya let's say salah satu alasan untuk mempolisikan produser film Vina ini tetap harus ada warning dari pemegang kekuasaan sih. Boleh, lu boleh. Tapi lu karya lu tuh punya tanggung jawab lo gitu. Ke penonton lu, ke usia tertentu gitu kan. Ya elah aku waktu itu nonton film Siksa Kubur, judul kurang serem apa sih? Siksa Kubur. Itu keluarga bawa anaknya men. Bocah TK dibawa. Oh begini sih film tuh begini. Ibunya nutup kupingnya, terus dia nutup matanya kan serem. What for gitu loh. Yang salah movie maker? Enggak. Yang salah ya orang tua. Tapi maksudnya dibalik itu semua nggak bisa juga sebebas itu si para movie maker itu membuat itu. Tetap harus Betul itu. Pada akhirnya Makanya bukan ini ya, bukan mengopres kebebasan berpendapatnya ya, enggak. Tapi maksudnya justru memberikan kesadaran ke pembuat itu bahwa ada kok gitu loh. Bahkan ada film yang dilarang tayang aku pernah nonton film yang dilarang tayang hampir di seluruh dunia. Lu kalau kuat nontonnya cari The Serbian Movie. Apa? Serbian Movie. Itu gua nggak selesai men. Itu dilarang hampir di semua negara. Gore banget itu. Nggak bisa cerita sih. Tapi kalau lo berani nonton, ya sekarang bisa. Nggak, maksudnya secara ini apa gore, apakah verbal, apakah vulgar atau apa? Kombinasi dari itu semua. Atau lebih ke sara? Human Centipede masih menurut gue sih levelnya kalah sama ini. Aku nggak selesai. Aku nggak berani nyelesain film itu. Menghantuiku selama hampir sebulan. Ini yang bikin film apa yang ada di otaknya gitu loh. Maksudnya tampak real banget gitu. Yes. The idea itu loh maksudku. Ide yang membuat dia pengen bikin film ini itu beyond man. Gitu. Nah maksudnya kan ini kebebasan yang sebebas-bebasnya di US. Bebas-bebasnya lu masuk kantor polisi, lu merekam gitu terang. Lu ini lu semua gue bayar. Ini nih publik lu. Tapi kan ya banyak hal yang nggak boleh lu masuk cara sepublik Indonesia kayaknya ini bukan represif, bukan membatasi menurut gue sih, tapi nggak tahu ya, aku bukan movie maker. Ini membatasi dalam kebebasan berpendapat, kebebasan itu tuh sebenarnya tetap dalam sebuah framework gitu loh. Nah masalahnya ini frameworknya ini itu tidak sepakat antara rezim dengan rakyat gitu, karena framework menurut sebagian ya menurut gue ya istilahnya kalau filmnya kayak gitu nggak perlu dipidanakan gitu kan, tapi malah justru dicari kebenarannya, bener apa enggak nih gitu kan. Kalau memang secara filmnya misalkan ini nggak benar nih secara ini misalkan gitu, itu kita tinggal sanggah aja gitu, nggak perlu dipidanakan gitu kan ya. Nah tapi ada juga sebuah istilahnya batasan dari movie maker. Lu kalau bicara soal sara atau menyinggung sara ya kayak gitu ya lu nggak bisa kayak gitu. Itu sebagai pertanggungjawaban. Itu pertanggungjawab lu bukan ke rakyat aja atau penonton saja. Pertanggungjawab lu yang paling berat itu ya ke Tuhan yang Maha Pencipta gitu loh. Kalau sara ya itu kan seperti itu. Nah artinya ada beberapa hal yang frameworknya ini kita tuh sebenarnya masih bermasalah gitu. Secara dari pandangan hukum, secara hukum ya itu masih bermasalah gitu. Kita tuh undang-undang ITE itu dipaksakan waktu itu. Ada banyak yang menentang tapi tetap disahkan sama DPR waktu itu. Nah, terus undang-undang yang tahun 1945 itu yang harusnya udah punah itu masih dikejar juga. Nah, gitu. Nah, ini nih yang jadi masalah tuh sebenarnya. Nah, DPR sendiri tidak punya political will untuk mengubah ini. Gitu loh, untuk merevisi ini, menghilangkan nggak ada gitu. Jadi nggak punya atau sebenarnya ada tapi belum muncul. Masih tersandra mungkin ya, masih tersandra itu kan karena penyanderaannya itu banyak mungkin ya. Kalau gue pikir sih masih tersandra lah, nggak tahu kalau udah ganti rezim ya.
masalahnya ini rezimnya ada potensi berlanjut masalahnya. Gua nggak tahu lah kedepannya kayak gimana. Nih, rezim sekarang itu mungkin nggak mau melanjutkan program rezim yang dulu? Nggak mungkin nggak sih menurut gua? Pendidikan lu lihat. Complicated kayaknya. Pendidikan lu lihat. Tapi Kan ada kejauhan. yang itu tuntutannya sejauh ini kabarnya sampai mana, men? Yang perlu saya dituntut ini udah ada keberlanjutan belum? Belum ada. Seru sih. Nah itu Bantuin loh. Jadi gue yang kena. Ya, jadi dari Vina ini kita masuk ke masalah politik. Selanjutnya seperti apa? Wallahualam. Terima kasih sudah menyaksikan. Menyiksa diri dengan menyaksikan.